Selamat siang kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ada di tempat ini. Di sini saya Yuda Pratama Tarigan, mahasiswa dari Politeknik Agroindustri Subang, ingin memberikan sedikit penyuluhan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Di sini saya mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian karena sudah bersedia hadir untuk mendengarkan penyuluhan dari saya. Di sini kita akan membahas tentang pemanfaatan lahan sempit budidaya tanaman kangkung dengan teknik vertikultur. Oke, kita langsung ke materinya ya Bapak Ibu. Oke, untuk Bapak dan Ibu, kita langsung masuk saja kepada materi yang saya akan sampaikan, yaitu pemanfaatan lahan yang sempit untuk penanaman tanaman kangkung dengan menggunakan teknik vertikultur. Yaitu masuk pendahuluan latar belakangnya. Pengertian hortikultura berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua patah kata, yaitu hortus atau kebun dan kultur atau bercocok tanam. Hortikultura memiliki makna seluk-beluk kegiatan atau seni bercocok tanam sayur-sayuran, buah-buahan, atau tanaman hias. Tanaman hortikultura memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai sumber bahan makanan, hiasan atau keindahan, dan juga pekerjaan. Hortikultura terbagi atas 4 bagian, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat. Di sini kita sayur-sayuran ya Bapak Ibu. Ilmu hortikultura berhubungan erat dengan ilmu pengetahuan lainnya, seperti teknik budidaya tanaman, mekanisasi tanah dan pemupukan, ilmu cuaca, dan sebagainya. Pada umumnya, budaya hortikultura diusahakan lebih intensif dibandingkan dengan budaya tanaman lainnya. Hanya yang diperoleh dari budaya hortikultura ini per unit areanya juga biasanya lebih tinggi. Lebih tinggi dikatakan tanaman hortikultura memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan manusia. Dalam hortikultura ada beberapa teknologi perbanyakan tanaman, diantaranya yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perbanyakan secara generatif yaitu perbanyakan tanaman melalui biji. Dan laporan ini membahas tentang perbanyakan tanaman secara generatif atau biji pada tanaman kangkung. Kangkung termasuk sayuran yang populer dan digemari masyarakat Indonesia. Tanaman kangkung berasal dari India sekitar 500 sebelum Masehi, yang kemudian menyebar ke Malaysia, Burma, Indonesia, Cina, Selatan, Australia, dan Afrika. Nama Latin kangkung adalah Ipomea reptan. Di Cina, sayuran ini dikenal dengan nama Weng Chai, sedangkan di Eropa kangkung disebut Schwemcebek. Di Indonesia, kangkung memiliki beberapa nama daerah, yaitu kangkung di Sumatera, kangko di Sulawesi, dan utangko di Maluku. Kangkung bergizi tinggi dan lengkap dengan kandungan yang ada pada kangkung seperti kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, zat besi, natrium, kalium, vitamin A, vitamin B, vitamin C, karoten, hentriakontan, dan sitosterol. Senyawa kimia yang dikandung adalah saponin, flavonoid, dan poliferol. Itulah kandungan yang terkandung dalam tanaman kangkung. Kita lanjut Bapak Ibu. Kangkung merupakan tanaman yang bermanfaat. Kangkung mempunyai senyawa yang dapat digunakan untuk pengobatan bagi penderita susah tidur. Serat pada kangkung sangat baik untuk mencegah konstipasi sehingga dapat menghalangi terjadinya kanker perut. Karotenoid dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A serta klorofil tinggi. Kedua senyawa ini berperan sebagai antioksidan yang berguna untuk mencegah penuaan dan penghalang mutasi genetik penyebab kanker. Ada beberapa macam tipe kangkung seperti yaitu kangkung darat Ipomea reptan dan kangkung air Ipomea aquatica. Kangkung darat memiliki ciri seperti corak warna yang hijau cerah, bunga yang putih, dan batang dahan ujung pohonnya yang meruncing kecil, daun yang tipis dan kecil-kecil. Dalam laporan bahas tentang kangkung darat atau Ipomea reptan. Itu bagian B, tujuan kita untuk mengetahui cara budidaya tanaman kangkung. Oke, kita lanjut tentang klasifikasi tanaman kangkung. Tanaman kangkung darat diklasifikasikan sebagai berikut. Kingdom Plantae atau tumbuhan, Subkingdom Trichobionta atau berpembuluh, Superdivisi Spermatophyta atau menghasilkan biji, Divisio Magnolophyta atau berbunga, kelas Magnolopsida atau berkeping dua atau dikotil, subkelasnya Astraidae, ordonya Solonales, familia Convolucae atau suku kangkung-kangkungan, genusnya Ipomea dan spesiesnya Ipomea reptan Poir. Morfologi tanaman kangkung. Kangkung merupakan tanaman yang dapat tumbuh lebih dari 1 tahun. Tanaman kangkung memiliki perakaran tunggang dan cabang-cabang akar menyebar ke semua arah. Dapat menembus tanah sampai kedalaman 60 hingga 100 cm. Dan melebar secara mendatar pada radius 150 cm atau lebih. Terutama pada jenis
kangkung air atau Juria 2007. Batang kangkung bulat dan berlubang, berbuku-buku, banyak mengandung air atau herbaceous. Dari buku-bukunya mudah sekali keluar akar, memiliki percabangan yang banyak, dan setelah tumbuh lama batangnya akan menjalar. Kangkung memiliki tangkai daun melekat pada buku-buku batang dan di ketiak daunnya terdapat mata tunas yang dapat tumbuh menjadi percabangan baru. Bentuk daun umumnya runcing ataupun tumpul. Permukaan daun sebelah atas berwarna hijau tua dan permukaan daun bagian bawah berwarna hijau muda. Selama fase pertumbuhannya, tanaman kangkung dapat berbunga, berbuah, dan berbiji, terutama jenis kangkung darat. Bentuk bunga kangkung umumnya berbentuk trompet, dan daun mahkota bunga berwarna putih atau merah lembayung. Buah kangkung berbentuk bulat telur yang di dalamnya berisi 3 butir biji. Bentuk buah kangkung seperti melekat dengan bijinya, berwarna buah hitam jika sudah tua dan hijau ketika muda. Buah kangkung berukuran kecil sekitar 10 mm dan umur buah kangkung tidak lama. Bentuk biji kangkung bersegi-segi atau tegak bulat, berwarna coklat atau hitam-hitaman dan termasuk biji berkeping 2. Pada jenis kangkung darat, biji kangkung berfungsi sebagai alat perbanyakan tanaman secara generatif. Oke, kita masuk ke prakteknya, itu bahan dan metodenya, waktu dan tempatnya yang sudah kami lakukan yaitu pada tanggal 26 Maret 2021 sampai 5 April 2021 dan tempat pelaksanaannya dilakukan di Desa Penukiran, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Alat dan bahan yaitu alatnya yang pertama pisau, kedua paku, dan ketiga koret. Bahannya itu bibit kangkung, tanah, pupuk kandang, botol bekas, dan tali plastik. Oke, inilah tahap-tahapannya Bapak dan Ibu. Kita masuk kegiatannya, yaitu yang pertama proses pengambilan tanah. Tanah yang digunakan untuk media tanam tanaman kangkung. Yang kedua yaitu proses pengambilan pupuk kandang. Pupuk kandang ini diambil sebagai campuran tanah yang akan ditanami kangkung. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Yang ketiga itu proses pencampuran tanah dengan pupuk kandang. Pencampuran tanah dan pupuk kandang ini dilakukan supaya saat penanaman benih kangkung bisa tumbuh dengan subur. Pupuk kandang yang digunakan adalah kotoran kambing. Yaitu yang keempat itu proses pembuatan tempat penanaman kangkung. Tempat yang digunakan adalah botol bekas. Botol aqua bekas. Botol aqua bekas yang diambil dibelah menjadi setengah menggunakan pisau. Yang kelima, proses pembuatan lubang pada aqua. Proses pembuatan lubang dibuat supaya pada saat penyiraman dilakukan dengan air yang disiramkan bisa melewati lubang yang dibuat. Yang keenam itu proses pemasukan tanah pada wadah aqua. Tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang dimasukkan ke dalam wadah aqua bekas yang sudah disiapkan. Oke, yang ketujuh, proses pembuatan tali pada aqua. Tali yang digunakan adalah tali plastik yang diikatkan pada kedua sisi botol aqua. Yang ke-8 yaitu proses penanaman. Pada penanaman benih kangkung ini dilakukan pembuatan lubang dengan menggunakan jari dan setelah pembuatan lubang baru dimasukkan benih kangkung ke dalamnya. Bibit yang dimasukkan ke dalam satu lubang sebanyak 2 biji kangkung. Yang ke-9 yaitu proses penutupan lubang. Benih yang sudah ditanam ditutup dengan menggunakan tanah kembali. Yang ke-10 hasil akhir. Setelah proses penanaman, semua wadah yang sudah ditanami digantung di dinding yang sudah diberi paku sebagai tempat penggantungan wadah yang sudah ditanami. Yang ke-11 itu hasil pengamatan setelah 4 hari. Selama 4 hari, pengamatan tanaman kangkung sudah memiliki 3 cm dan sudah rutin disiram dengan air pada sore hari. Yang ke-12 hasil pengamatan selama 7 hari. Selama pengamatan 7 hari setelah tanam dan disiram dengan air setiap harinya, tanaman kangkung bisa tumbuh mencapai tinggi 5 cm sampai 7 cm. Jadi penambahan tingginya setelah 7 hari akan mencapai 3 cm sampai 4 cm. Setelah 7 hari dan masih memiliki 4 helai daun saja. Itu untuk penutupnya. Kesimpulan dari hasil praktikum dapat diambil kesimpulan yaitu dalam membudidayakan tanaman kangkung darat perlunya ketersediaan air karena kangkung merupakan tanaman yang sangat memerlukan air. Jika tanaman kekurangan air akan menyebabkan penurunan kualitas hasil panen karena batangnya yang keras dan banyak mengandung getah. Dan pada saat penanaman kangkung diharapkan supaya menambahkan pupuk kandang dan mencampurnya dengan tanah supaya mendapatkan hasil yang lebih efisien. Untuk penanaman kangkung dengan metode vertikultur ini sangat gampang dan efisien karena tidak memerlukan banyak biaya dan bisa memanfaatkan lahan yang sempit. Dan pada perawatannya juga gampang kan tidak ada rumput pengganggu di dalam wadah tanaman kangkung ini. Dan juga bisa menggunakan bahan-bahan bekas
yang ada di sekitar kita, seperti aqua bekas, botol, dan lain-lain. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Itulah tadi materi penyuluhan yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang bisa ditanyakan langsung kepada saya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang masih bersedia mendengarkan materi penyuluhan yang saya berikan. Terima kasih.